Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Sofia Simorangkir. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya yang berjudul Wirausaha Kerajinan dari Limbah Berbentuk Bangun Datar. Nah, di mana aspek penting dalam wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar ini adalah yang pertama, perencanaan usaha, yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga, perencanaan administrasi usaha, yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Nah, di hari ini yang akan kita bahas cuma dua, yaitu perencanaan usaha dan sumber daya yang dibutuhkan. Oke, kita bahas yang pertama adalah perencanaan usaha. Di mana aspek penting dalam perencanaan usaha itu adalah ide dan peluang usaha. Nah, di mana ide yang kita miliki itu harus ide yang cemerlang. Dan seorang wirausahawan harus memiliki persiapan dalam menganalisis peluang usaha. Seperti meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima itu apa. Dan yang kelima, usaha itu menguntungkan atau tidak. Itu harus dianalisis. Terus yang selanjutnya, langkah dalam menganalisis peluang usaha itu adalah penetapan kelayakan usaha. Itu sangat penting ya. Terus yang kedua nanti adalah analisis kelayakan finansial. Dan yang ketiga nanti adalah membedakan persaingan. Nah, kita bahas yang pertama adalah penetapan kelayakan usaha. Di mana langkah-langkah penetapan kelayakan usaha itu adalah analisis kelayakan teknis. Ya, analisis kelayakan teknis. Yang kedua nanti adalah analisis peluang pasar. Nah, yang pertama kita bahas di sini analisis kelayakan teknis. Teknis yang digunakan dalam membuat kerajinan berbentuk bangun datar adalah teknik anyam, yang kedua teknik kolase, yang selanjutnya adalah teknik lainnya. Dimana kalau kita perhatikan di sini gambar A, itulah yang menggunakan teknik anyam, dan gambar B menggunakan teknik kolase. Di mana teknik anyam adalah teknik yang menggunakan penjaringan atau menyaringkan bahan-bahan dari tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan bisa digunakan dengan baik. Sedangkan teknik kolase di mana komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Yang kedua, kita bahas analisis peluang pasar. Analisis pasar merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam hal perencanaan pemasaran sebuah produk. Dengan melakukan analisis pasar, diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan dan keuntungan perusahaan. Terdapat 5 hal utama yang harus diketahui dalam analisis pasar ya, yaitu gambaran struktur produk pasar. Yang kedua, batasan pasar yang relevan. Yang ketiga, analisis permintaan industri. Dan yang keempat, analisis permintaan terhadap merek. Dan yang kelima, identifikasi. Tujuan analisis pasar yaitu agar lebih mengenal lingkungan pasar, lebih mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar secara lebih jelas, siap menghadapi para pesaing, dapat melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, mampu membuat program dalam bidang pemasaran, dan dapat lebih mengenal ciri-ciri pasar. Dalam melakukan analisis pasar, terdapat 6 langkah atau tahapan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama,
menentukan pasar relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menilai persaingan. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Yang selanjutnya kita akan membahas analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial, di mana ini merupakan langkah dalam menganalisis peluang usaha yang kedua. Tadi kan langkah dalam menganalisis peluang usaha itu ada 3, yaitu penetapan kelayakan usaha, yang kedua analisis kelayakan finansial, yang ketiga membedakan persaingan. Jadi sekarang kita bahas bagian analisis kelayakan finansial. 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Nah, maksudnya di sini bahwa kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan untuk operasi tahun pertama. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia, di mana proyeksi sumber daya yang tersedia dan dana-dana akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Yang ke-C di sini, membedakan persaingan, di mana semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan, yaitu ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Yang kelima, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, sumber daya yang dibutuhkan. Ini subbab kita yang kedua ya, di mana sumber daya yang dibutuhkan itu biasanya dibuat 6M. Yang pertama adalah man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, money atau uang, di mana uang merupakan salah satu unsur yang penting yang tidak dapat diabaikan. Uang dapat digunakan untuk membiayai tenaga kerja, yaitu berupa honor atau gajinya. Yang ketiga adalah material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tapi membeli dari pihak lain. Untuk itu manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat adalah mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Yang kelima adalah metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja,
melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang keenam adalah market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Demikianlah hari ini materi kita tentang perencanaan usaha dan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Terima kasih.